bisa juga kita gosip. Karena ada penelitian yang mengatakan bahwa anak itu lebih percaya ketika dia nggak sengaja mendengar daripada ketika kita bicara langsung di depannya. Jadi message-nya adalah you care about what your children care. Secara teori dikatakan bahwa anak itu bisa memiliki 2 atau 3 bahasa kasih yang lebih dominan. Menurut Dr. Gary Chapman, ada 5 bahasa kasih. Kita akan bahas satu persatu ya. Secara singkat dulu, kalau physical touch itu berarti kan mendapatkan sentuhan fisik seperti misalnya dipeluk, dielus kepalanya, itulah physical touch. Ada juga word of affirmation. Ini dukungan berupa kata-kata. Jadi misalnya kasih pujian, kasih bilang misalnya, aku sayang banget ya sama kamu gitu. Oh, I'm so proud of you. Nah, itu anak senang sekali kalau yang word affirmation. Ada juga yang quality time. Itu waktu yang berkualitas. Jadi kalau waktu berkualitas ini, anak tuh akan merasa sangat disayang kalau dia dapat perhatian yang nggak terbagi. Jadi misalnya kita ngelakuin kegiatan bareng-bareng sama dia, tanpa diganggu sama handphone misalnya. Kita nggak yang dikit-dikit, bentar, kita balas chat. Jadi kita benar-benar quality time sama dia. Kalau mau nonton bareng ya nonton, mau ngobrol bareng ya ngobrol. Nggak yang teralih sama macam-macam gitu. Receiving gift yang keempat, mendapatkan hadiah. Jadi dia senang banget nih dapat kejutan hadiah ulang tahun, dibawain oleh-oleh. Jadi yang penting tuh bukan mahal murahnya, tapi dia merasa dia tuh diingat, dia merasa dihargai, dia merasa disayang ketika kita tuh bawain sesuatu buat dia. Dan yang terakhir adalah acts of service. Jadi ini tipe yang senang banget kalau dibantuin. Misalnya dibantuin belajar ketika ngerjain PR, dianterin ketika lagi mau pergi, gitu. Sekarang kita coba bahas love language-nya satu persatu lebih dalam ya. Saya mau mulai dari receiving gift deh, menerima hadiah. Setiap anak tuh pasti senang ya terima hadiah. Namun buat mereka yang love language-nya receiving gift, menerima hadiah itu benar-benar tanda sayang. Nah, biasanya nih mereka kalimat favoritnya gini, hadiahku mana? Gitu. Terus biasanya mereka kalau terima hadiah tuh mereka memperhatikan nih, kadonya dibungkusnya bagaimana, itu buat mereka penting. Terus biasanya mereka ingat kapan dikasih kadonya, dalam acara apa, siapa yang ngasih gitu. Mereka biasanya ingat. Mereka bisa ingat nih, ini mainan ini dikasih nih sama temenku, baju ini dikasih nih sama tante A gitu, waktu aku ulang tahun. Dia tuh ingat ya kayak gitu-gitu. Terus bisa juga kita lihat, oh dia tuh suka membawakan kita sesuatu. Misalnya, dulu ya anak saya suka habis jalan-jalan di luar, terus tiba-tiba pulang dia bawain bunga liar yang dia petik di jalan gitu. Atau yang udah jatuh dia bawain ini buat mama gitu. Jadi di situ saya tahu, oh dia love language-nya adalah menerima hadiah. Tapi terkadang mereka ini suka sulit melepaskan barang. Jadi walaupun dia udah nggak pakai atau gimana tuh kayaknya rasanya mau di-keep semua gitu. Nah itu mungkin itu bisa menjadi ciri-ciri mereka. Nah gimana nih kita bisa nunjukin kasih sayangnya? Caranya mulainya bisa sebenarnya gini, kasih hadiah itu apalagi kalau yang masih anak-anak kecil ya, balita, batita gitu. Bisa yang sederhana seperti misalnya kita ketemu batu yang unik, gunungan benang sesuai warna kesukaannya gitu, atau kita bikinin sesuatu yang spesial, DIY gitu, itu mereka seneng banget. Jadi nggak perlu kita kayak, kasih hadiah yang mahal-mahal gitu. Atau misalnya dapat stiker, dapat bintang sebagai bentuk apresiasi, itu mereka senang. Apalagi kalau dapat surprise present, kado ya. Atau ketika ngasih kado kita bikin kayak ada treasure hunt-nya. Ih, senang banget mereka gitu. Atau kita tiba-tiba beli makanan kesukaannya atau masak makanan kesukaannya gitu, itu merasa disayang banget. Oh, bisa juga kita memberikan perhatian lebih terhadap misalnya dia bikin gambar, terus kita pajang gambarnya sebagai bentuk apresiasi. Itu juga termasuk love language untuk mereka. Nah, tapi ketika kita memberikan love language ini harus ada yang kita perhatikan. Jadi gimana? 1, jangan kasih barang secara berlebihan. 2, berikan hadiah sesuai dengan usia dan kebutuhan mereka. Karena nggak semua barang keinginan mereka itu kita berikan.
dengan alasan untuk menunjukkan kasih sayang, ya kan? Nggak semuanya dong gitu. Mereka perlu belajar juga mana yang kebutuhan, mana yang keinginan gitu. Jadi tetap mereka harus belajar, boundaries tetap ada. Hal yang perlu dipelajari tetap, tapi kadang-kadang mungkin kita berikan lebih gitu. Dan hati-hati juga, mereka memang receiving gift, tapi hati-hati jangan sampai kita jadiin hadiah sebagai sogokan, karena mereka memang kalau dikasih kemungkinan akan melakukannya gitu, apa yang kita mau misalnya, karena itu kan dia merasa disayang jadinya dia melakukan gitu. Tapi hati-hati nggak boleh gitu, jangan jadi sogokan, biar dia cepet diem, biar nggak ngerengek-rengek, apalagi kalau udah di toko gitu ya, ngerengek-rengek, kepengen gitu, terus jadi kita beliin aja. Atau sebagai iming-iming, kalau kamu mau belajar nanti dikasih deh komik kesukaan kamu. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu ya, gitu. Dan yang penting lagi adalah hadiah itu bukan pengganti ketidakhadiran kita. Misalnya karena kita sangat sibuk, jadi kita ganti dengan hadiah. Jangan ya Bapak Ibu ya. Jadi kuncinya adalah gini, kita harus thoughtful. Hadiah kecil atau sederhana itu juga berarti. Jadi jangan biasakan anak dengan hadiah yang mahal-mahal. Kita lanjut. Physical touch. Nah, kita tahu ya kekuatan emosional dari sentuhan fisik. Bayi yang sering dapat sentuhan yang lembut, dia akan berkembang lebih baik secara emosional. Ketika anak semakin besar, mereka akan tetap menginginkan kasih sayang secara fisik. Makanya tadi saya bilang ya, buat anak-anak semuanya love language ini harus kita berikan. Oke? Nah, gimana kita mengenali nih anak kita nih lebih cenderung punya physical touch sebagai love language-nya? Misalnya, waktu kecil, kalimat favoritnya misalnya gini, tangkap aku, gitu. Atau peluk aku. Atau dia seneng ciumin kita. Dia seneng ada di sekitar kita, pegang-pegang rambut kita, minta dipeluk. Waktu kecil maunya nempel terus kan, ada ya? Gini, kan ada anak kecil yang asal orang tuanya udah kelihatan aja gitu. Itu udah oke. Tapi kalau yang ini maunya yang gelendotan aja, nempel aja. Nah, kalau udah agak besar mungkin kelihatannya adalah gini, tiba-tiba duduk di sebelah kita, nempel-nempel. Atau minta dipijitin, pijitin dong mah, gitu. Ditepok-tepok dong mah, gitu. Nah, kita bisa menunjukkan kasih sayang caranya gimana? Kalau physical touch tentunya banyak ya, misalnya anak ya duduk di pangkuan kita main, mainnya tuh yang memang penuh dengan sentuhan fisik, kita main peluk-peluk, atau misalnya kalau anak kecil kita main kiss attack gitu, kita cium-cium gitu. Kalau udah agak besar gandengan tangan juga bisa. Terkadang ada anak yang tapi ingat-ingat ya kalau udah mulai remaja biasanya malu nih gandengan tangan, terutama yang cowok. Kalau cewek kadang masih mau juga. Nah, satu hal, peluk, kadang semakin besar nih anak-anak suka mungkin rasanya aneh dan nggak kepengen. Apalagi kalau kelihatan di depan orang. Nah, tapi penting untuk kita biasakan. Jadi kalau bisa, pas bangun tidur atau sebelum tidur kita tetap peluk. Karena itu dibutuhkan, apapun love language-nya ya, terutama untuk yang physical touch. Penting untuk kita memeluk mereka bangun tidur atau sebelum tidur. Terus bisa juga kita ini umpel-umpelan bareng, ngeriung. Jadi misalnya lagi sambil nonton TV, kita di tempat tidur bareng-bareng atau di sofa bareng-bareng mepet-mepetan, dempet-dempetan, kadel-kadelan gitu ya. Sambil nonton TV bareng. Nah, itu mereka seneng biasanya. Atau ya itu pijet-pijet. Atau kalau sama anak biar lebih casual, misalnya ada secret handshake. Jadi kita salaman, misalnya kalau kita salamannya di squish 3 kali, maksudnya diremes 3 kali, itu artinya aku lagi ngomong I love you gitu. Jadi misalnya kita lagi di jalan, lagi apa, tiba-tiba kita gandeng terus kita yang 3 kali gitu. Nah itu pasti dia senang banget. Sebenarnya bisa dengan sesimpel kita high five juga sih. Mereka juga senang, misalnya ketika mereka pulang terus kita benar-benar yang hai gitu, high five gitu. Kalau udah lebih gede ya, kalau yang malu dipeluk bisa diganti high five atau bisa diganti gitu, mama bangga banget sama kamu, kita tepuk punggung. Jadi nggak cuma ngomong tapi ada physical touch-nya, itu lebih berasa buat anak kita. Yang harus hati-hati berarti sama anak-anak yang tipe physical touch adalah ketika kita memberikan hukuman fisik. Saya sih tidak mengencourage adanya hukuman fisik ya, tapi saya tahu mungkin ada beberapa yang memberikan hukuman fisik. Nah, setiap anak tuh pasti ngerasa sakit, tapi untuk anak yang bahasa kasihnya physical touch, itu sakitnya bukan hanya fisik, tapi langsung dalam ke hati. Jadi hati-hati ya, gitu.
Sama ketika kita bermain, kalau physical touch, pastikan kita tetap menghargai batasan anak. Kita perlu peka akan hal itu. Misalnya kalau kita lagi main kritik-kritik gitu, kalau anak bilang stop, kita harus stop, ya. Jadi memang kita tetap mengajarkan mereka tuh punya batasan dan mereka boleh untuk ngomong tidak. Jadi hati-hati ya ketika kita physical touch, tetap ada bagian-bagian yang memang tidak boleh disentuh, ya jangan gitu. Dan kayak anak yang udah makin besar kan malu ya kalau dipeluk, dicium depan umum, ya kita hargai batasan yang mereka punya. Jadi kuncinya tetap tunjukkan kasih sayang secara fisik, tetapi sesuai dengan batasannya. Dan tetap menghargai batasan yang mereka punya. Lanjut, word of affirmation. Afirmasi atau dorongan, apresiasi dalam bentuk kata-kata. Nah ini tuh sebenarnya kembali lagi sangat dibutuhkan setiap anak. Harus kita kasih ke setiap anak. Nah terutama anak-anak yang memang bahasa kasihnya word of affirmation. Gimana kita ngenalinnya? Kalau anak kita tuh seneng banget ya gitu word of affirmation. Biasanya mereka kalau punya skill baru atau punya hasil karya habis gambar atau bisa ikat tali sepatu atau gimana tuh pasti dia mau nunjukin ke kita. Harapannya adalah karena ingin dipuji. Oh kamu udah berhasil ya gitu. Oh kamu soalnya terus-terusan latihan jadi sekarang udah bisa ikat tali sepatu. Atau misalnya gambar. Wah, warnanya keren banget. Aku suka kamu pakai warna-warna seperti itu. Misalnya kayak gitu. Dia senang banget dapat pujian. Dan dia pun cenderung senang memuji kita. Misal, wow, you're the best mom ever. Nah, gimana kita nunjukin kasih sayangnya kalau gitu? Bisa dengan cara yang pasti mendengarkan aktif. Karena untuk kita bisa memberikan afirmasi yang pas buat anak kita harus mendengarkan aktif. Dia sebenarnya lagi apa sih yang penting buat dia, apa yang lagi dia senang. Terus kita ngobrol itu tanpa gangguan, nggak ngobrol yang dikit-dikit HP ya gitu. Atau ngobrol yang bentar, lagi ngobrol lagi, bentar mama mau ini dulu, bentar angkat jemuran dulu misalnya ya gitu. Tapi bentar, ada dari klien. Nah, ya jangan kayak gitu ya. Jadi benar-benar ngobrol tanpa gangguan, itu dia akan merasa sangat dihargai. Terus ngomongnya lebih lembut lah ya, bukan yang model kasar, keras gitu. Karena lebih sensitif biasanya dia terhadap kata-kata. Kalau bisa jangan pakai kata-kata apa ya, apalagi buat anak yang udah lebih besar, udah lebih mengerti, jangan yang sinisme. Bisa juga kita dengan menuliskan notes atau pesan, kayak kita anak-anak SD gitu ya, di lunchbox-nya kita tulisin pesan, hai selamat makan, misalnya gitu, have a great day, atau misalnya kita taruh di bawah bantalnya, di kamar tiba-tiba kita ada tulisan tempel-tempel gitu, itu mereka senang banget. Atau kita kasih kartu ucapan dengan tulisan yang encouraging lah buat mereka. Dan buat anak, semua anak penting, tapi terutama untuk anak yang word of affirmation ya, kita katakan bahwa mereka itu penting dan berharga untuk kita. Say it all the time gitu ya. Kalau untuk anak-anak yang masih kecil, ya berarti kita jangan dari atas ya, kita go down to their level, supaya matanya sejajar sama kita, baru kita ngomong. Jadi ketika ngomong benar-benar tatap matanya, kita ngomong bahwa kamu tuh penting banget loh buat mama. Mama happy banget punya kamu sebagai anak mama. Kamu berharga buat mama. Misalnya kayak gitu. Itu ucapkan tiap hari deh. Itu benar-benar. Ya bukan hanya anak yang word of affirmation ya, tapi semua anak. Tapi khususnya untuk anak yang word of affirmation, bisa juga dengan cara gini. Kita puji dia depan orang lain. Jadi kita ngomong memang, tadi ya si anakku itu udah bisa loh melakukan apa, misalnya kayak gitu. Atau tadi dia tuh bantuin temennya loh, misalnya kayak gitu. Atau bisa juga kita gosip tentang hal baik. Jadi misalnya, maksudnya gosipnya gini, jadi kita tuh nggak ngomong di depan dia, tapi kita tahu dia dengar. Kalau ke anak kecil bisa aja gosip ke hewan peliharaan, ke boneka, nggak masalah gitu. Jadi kita kayak ngomongin bahwa, tahu nggak ya, tadi aku seneng banget loh, soalnya anakku tadi makannya habis, misalnya kayak gitu. Ngomong ke anjing kita atau kucing kita misalnya, itu nggak apa-apa gitu, atau ngomong ke orang lain ya, yang kita tahu dia dengar gitu. Kenapa? Karena ada penelitian yang mengatakan bahwa anak itu lebih percaya ketika dia nggak sengaja mendengar daripada ketika kita bicara langsung di depannya. Menarik ya? Dan
kita juga bisa mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Sekecil apapun, ketika ia melakukan tugasnya atau kasih bantuan, kita apresiasi, kita bilang terima kasih. Itu tips-tipsnya. Nah, hal yang perlu kita berhati-hati adalah mereka itu kan sensitif jadinya ya dengan kata-kata. Jadi dia bisa mudah sakit hati dengan kata-kata yang kasar atau kata-kata yang menghina gitu. Itu dia bisa cepat sakit hati. Jadi hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan. Terus jangan juga kita ngomongnya gini, I love you but gitu. Jadi bersyarat sayangnya kita. Ketika kita mau memberikan word of affirmation sama anak kita, jangan ada syaratnya. Jadi ya I love you aja. Atau jangan yang, aku sayang banget sama kamu, coba kamu begini, pasti mama tambah sayang. Waduh jangan ya. Terus tadi, makanya kita perlu bisa mendengar aktif, supaya kita nggak kasih pujian kosong. Asal gitu, nggak dari hati. Karena mereka akan menyadarinya kalau kita cuma asal ngomong. Kayak cuma yang good job. Bukan yang nggak boleh ya ngomong good job, tapi itu kayak kita nggak mikir lagi gitu loh. Lebih spesifik akan lebih bagus gitu. Nggak apa-apa misalnya awalnya good job, kamu udah berhasil bla 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 bla, misalnya gitu ya. Jangan stop di good job doang, itu kayak standar banget. Nah, pujian juga jangan berlebihan dan tidak membangun. Jadi yang membangun tuh yang gimana? Kita puji usahanya, kita puji prosesnya. Caranya gimana gini? Kita pikirin kualitas apa yang kita mau anak kita punya. Pujilah hal itu. Misalnya kita mau anak kita itu pantang menyerah. Jadi kita bisa pujinya, wow bersyukur banget ya kamu tuh tetap berusaha walaupun sulit. Sekarang kamu udah jago banget ngelakuinnya. Itu contohnya ya. Jadi kuncinya adalah kita harus tulus dan spesifik dalam pujian kita. Sekarang quality time. Bagaimana kita mengenalinya? Kalau anak kita itu punya love language quality time. Hal yang sering dilakukan anak biasanya gini, Ma, Pa, sini deh, lihat ini, aku mau kasih tunjuk sesuatu. Nah, kalau anak yang word of affirmation, yang dia harapkan adalah pujian ketika kita menunjukkannya. Tapi kalau quality time, yang diharapkan adalah mama papa tuh datang ke dia, sama-sama ngelihat. Jadi kebersamaan itu yang dia lebih rasakan sebagai kasih sayang. Atau misalnya, dikit-dikit ngajak main yuk, gitu. Pengennya bareng-bareng. Jadi senang melakukan kegiatan bersama-sama. Dia enjoy kalau nemenin kita belanja, misalnya kalau belanja kebutuhan rumah ya, dia enjoy. Ya, tapi kita jangan lama-lama juga ya, gitu. Kan anak, apalagi anak kecil, bosan banget ya nemenin kita belanja. Nah, oke. Kita bisa nunjukin kasih sayangnya dengan cara gimana? Ketika masih bayi atau toddler, bisa juga kita ikut di lantai guling-gulingan sama mereka, tiduran di sebelahnya mereka gitu ya. Nanti kalau udah makin besar, bisa juga dengan kegiatan bareng atau ngobrol. Misalnya kita punya anaknya lebih dari satu. Penting untuk punya one on one. Quality time, jadi ngobrol bareng sama satu anak atau main bareng sama satu anak yang tidak terganggu oleh anak yang lain, itu penting banget untuk mereka miliki. Dan yang pasti luangkan waktu dengan fokus yang tidak terbagi ya, apalagi dengan gadget, dengan pekerjaan kita. Kalau bisa ya selesaiin dulu. Kalau kita punya waktu 15 menit ya udah 15 menit. Lebih baik 15-20 menit perhatian yang tidak terbagi dibandingkan kita bersama-sama anak kita 2 jam, 3 jam, tapi kita tuh kemana-mana, yang sambilan masak lah, yang sambilan ada mesti balas kerjaan lah, chat misalnya, atau tiba-tiba mesti terima telepon lah gitu. Lebih baik ya itu 15-20 menit tidak terbagi gitu. Bisa juga nonton bareng, makan bareng, pokoknya sesuatu yang bareng-bareng gitu ya. Kita bisa create juga game night gitu, kayak pakai main board game bareng-bareng atau olahraga sama-sama. Jadi kegiatannya itu bisa beragam, tapi yang terpenting adalah kebersamaannya. Dan bisa juga gini, cari apa hal yang disukai sama anak dan lakukan bersama-sama dengan caranya dia. Tapi sejauh itu aman dan appropriate ya gitu. Jadi kita tunjukin ketertarikan kita dengan hal yang mereka sukai. Jadi kita bisa bilang ini adalah special time. Special time adalah melakukan kegiatan sesuai pilihannya dia. Kadang-kadang kita mikirnya, udah kok gitu kita ngeluangin waktu quality time. Tapi sebenarnya yang kita lakukan itu yang kita mau aja gitu, yang kita sukai. Padahal anak sebenarnya nggak terlalu suka.
akan lebih bagus kalau memang itu adalah hal yang disukai. Makanya kalau anaknya udah makin besar, ajak anak untuk ngerencanain kegiatan bareng-bareng. Kita maunya ngapain nanti gitu. Aku punya waktu 20 menit nanti sama kamu. Kamu maunya apa? Kita mau ngobrol-ngobrol, mau baca buku, atau mau main, atau kamu mau apa? Kamu boleh pilih. Nah, kalau anaknya udah lebih besar terutama ngobrol-ngobrol ya gitu. Biasanya nih sebelum tidur kita luangin waktu untuk ngobrol bareng. Atau yang memang bawa mobil misalnya, waktu di mobil itu sebenarnya bisa dipakai untuk quality time. Kita ngobrol bareng. Kalau yang jauhan ya berarti video call. Nah, apa yang harus kita perhatikan? Harus hati-hati nih ya gitu. Gini, kita mendisiplinkan anak, memberikan konsekuensi tentunya ada banyak caranya. Untuk anak-anak yang quality time, bentuk pendisiplinan yang menjauhkan anak dari kita, misalnya, udah deh kamu masuk kamar, gitu. Atau kamu berdiri di luar pintu sana, misalnya seperti itu. Misalnya ya, ada yang menggunakan seperti itu. Itu hati-hati buat mereka itu kayak masuk banget ke hati mereka gitu, karena dijauhkan dari kita. Terutama buat anak-anak yang masih kecil ya, masih toddler, masih preschoolers gitu ya. Sebisa mungkin walaupun mereka bukan quality time pun jangan ya dengan yang menjauhkan mereka dari kita gitu. Terus yang perlu diperhatikan juga gini, bukan berarti kita meninggalkan tugas kita yang penting ya. Karena kadang-kadang misalnya kita setelah ada nih quality time udah 15 menit, 20 menit gitu. Tapi kan kalau anak yang senang quality time mungkin maunya lebih gitu. Nah, nggak apa-apa, terkadang di luar yang tadi ya 15-20 menit one on one itu, kita bisa juga sih misalnya kita kerja bareng, aku kerja misalnya atau ngerjain sesuatu, tapi anak di dekat kita itu pun kadang-kadang udah cukup buat mereka. Atau misalnya kita kerja, anak belajar di sebelah kita gitu, tapi kita di satu ruangan bareng-bareng. Itu buat mereka juga udah bisa menyenangkan. Ya, jadi kuncinya pokoknya berikan perhatian penuh kepadanya. Selanjutnya, act of service atau yang senang dilayani. Nah, gimana kita mengenalinya? Hal yang sering dilakukan anak tuh biasanya gini, senang ketika ada yang melakukan sesuatu untuknya. Misalnya minta tolong ikat sepatu, mainannya rusak, minta dibenerin. Jadi waktu kecil tuh senang kayak gitu. Atau memang senang dibantu, senang dibuatin makanan, atau senang diantar ke suatu tempat. Terus biasanya dia tuh menghargai hal-hal yang kecil yang kita lakukan untuk mereka. Terus mereka juga suka bantuin kita gitu. Jadi walaupun ya kalau misalnya di anak usia 3 tahun biasanya memang punya kecenderungan ini, tapi kalau terus berlanjut kemungkinan dia punya love language-nya adalah act of service. Gimana cara kita menunjukkan ke anak kita kasih sayangnya? Nah, ketika mereka masih kecil, banyak hal yang kita lakukan untuk mereka pastinya karena mereka belum bisa melakukannya. Tetapi semakin bertambah usia, kasih sayang itu bisa kita tunjukkan dengan mengajarkan mereka melakukannya. Kadang kan kita tuh males ya gitu ngajarin anak ikat sepatu, ngajarin anak main sepeda gitu, kadang-kadang yang aduh gitu karena prosesnya cukup panjang. Tapi dengan kita meluangkan itu buat mereka, ngajarin pelajaran tapi dengan tetap kitanya nggak marah-marah gitu ya. Buat anak-anak yang act of service itu mereka sangat-sangat merasa disayang. Atau kita siapin bekal makanannya. Misalnya sebenarnya kita punya mbak di rumah, tapi kita nih yang mau nyiapin nih sesekali bekal makanannya. Wih, langsung merasa spesial banget gitu mereka. Atau bantu ngerapihin barang-barangnya. Jadi sebenarnya tugas mereka, tapi ya sesekali misalnya kita mau bantuin gitu, ayo barengan yuk, mama lagi mau bantuin gitu. Oh seneng banget mereka. Gitu. Jadi banyak hal yang orang tua bisa lakukan untuk membantu anak. Yang pasti, yaitu hal tadi ya, melatih anak gitu tuh skillnya tuh memang harus bertahap. Jadi kita perlu lebih sabar, membimbing. Nah, anak act of service ini senang sekali kalau kita mau meluangkan waktu untuk membimbing mereka sampai bisa. Karena memang penting ya buat kita untuk melatih anak skill baru secara bertahap, misalnya mandi sendiri, pakai baju, naik sepeda, ikat tali sepatu, sampai skill dalam hal belajar dan memecahkan masalah. Termasuk membersihkan rumah. Jadi misalnya nih, anak numpahin air di meja. Bukan kita yang aduh sana sini mama beresin gitu. Enggak, tapi ketika anak menumpahkan air di meja, anak dibimbing untuk yuk kita ambil lap, kita bersihkan mejanya.
Itu sebenarnya proses itu sebenarnya ngajarin mereka kan, tapi mereka pun merasa disayang ketika seperti itu. Gitu. Atau kita bisa nih dengan cara memberikan pengecualian terhadap tugas yang harusnya mereka lakukan sendiri. Misalnya tiba-tiba kita bantuin bawa tas sekolahnya atau tugas kan misalnya habis mandi harus jemur handuk sendiri dong gitu. Tapi sesekali misalnya sini mama jemurin gitu. Itu mereka akan senang sekali. Jadi selama tidak berlebihan, kita nggak memanjakan anak ya. Harus balance dengan pemberian tanggung jawab, melatih kemandirian, dan penerapan batasan. Benarnya kayak gitu. Jadi, kadang-kadang nih ya, buat anak-anak ini melakukan hal yang thoughtful, terasa extra mile lah ya, untuk nolongin anak, itu membuat mereka merasa sangat disayang. Jadi kita coba pikirkan, apa sih yang penting dari sudut pandang mereka ya? Atau misalnya anak lagi stres, lagi overwhelmed sama sekolah, kita bisa melakukan hal yang baik buat mereka, bantuin apa gitu, di saat yang tepat. Jadi misalnya, dulu ya mama saya tuh pernah membantu membelikan kue ulang tahun untuk pacarku ketika waktu masih SMA, padahal dia sebenarnya nggak terlalu suka. Tapi aku ngerasa di situ bahwa mamaku tuh sayang banget. Kenapa? Karena dia peduli dengan apa yang aku pedulikan. Jadi message-nya adalah, you care about what your children care. Ketika kita kasih itu, anak akan merasa sangat disayang. Ajarkan mereka juga untuk menolong, melayani kebutuhan orang lain. Nah, apa yang harus kita hati-hati nih dalam memberikan kasih sayang berupa act of service? Hati-hatinya begini, jangan sampai kita selalu langsung nolongin setiap permintaan anak, setiap request anak itu langsung kita tolongin. Bahkan sebelum anaknya ngomong udah kita sediain gitu. Jadi penting untuk kita bisa merespons secara bijak ya. Bahkan ada juga perlu untuk kita menolak. Karena anak juga perlu belajar kemandirian. Jadi ketika anak kita bahasa kasihnya act of service, bukan berarti kita kasih semuanya. Kita lakukan semuanya untuk dia. Karena kita juga mesti bijak. Ada hal yang perlu mereka pelajari. Hati-hati juga, jangan keseringan kasih pengecualian dari tugas dan tanggung jawabnya. Gitu. Terkadang ya, kita sendiri sadar, kadang terlalu sering membantu anak saya mengembalikan sikat gigi ke tempatnya. Kalau saya udah ngerasa terlalu sering, ya udah stop dan bantu untuk mengingatkan dia untuk melakukan tugasnya. Jadi kuncinya biarkan mereka tahu kita tuh adalah partner mereka untuk mengerjakan berbagai macam hal dan membantu mereka belajar mandiri. Itu kuncinya untuk bisa memberikan kasih sayang kepada anak-anak yang bahasa kasihnya act of service. Jadi ketika kita bicara bahasa kasih ke anak, secara teori dikatakan bahwa anak itu bisa memiliki 2 atau 3 bahasa kasih yang lebih dominan. Jadi kalau kita berikan sesuai dengan bahasa kasihnya, dia akan jauh lebih merasakan kasih sayang kita, gitu. Tetapi untuk anak-anak sebaiknya kita tetap memberikan 5-5-nya. Dan karena kita juga kadang nggak bisa benar-benar membedakan satu-satu sih ya. Kadang kita melakukan satu hal itu udah mencakup 2 atau 3 bahasa kasih sekaligus. Tapi intinya saya mau mengingatkan bahwa sangat penting untuk kita memberikan semua bahasa kasih itu kepada anak-anak kita. Untuk yang dia lebih dominan bahasa kasihnya, kita berikan lebih banyak. Jadi seperti itu ya konsepnya. Ikuti terus media sosial Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.